Kalau dari aku, kalau misalkan targetan ya, pengen tampil di panggung yang lebih gede aja sih. Harus sering latihan, terus ya main di panggung-panggung kecil dulu supaya terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa, maka akan bisa gitu. Barang siapa yang naik panggung tanpa persiapan, maka bersiaplah turun tanpa sebuah penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya teman-teman semua. Sekarang kita udah memasuki Wamena episode 19 ya. Nah, untuk Wamena Oh iya, oke. Tangan dulu. Oke, udah episode 19 ya. Nggak terasa udah banyak juga, tapi Wamena sekarang itu beda ya Tayon. Biasanya kita outdoor gitu. Sekarang kita di indoor di kampus kita tercinta. Oke. Terus selainnya tempatnya yang beda, narasumbernya juga ramean ya sekarang. Biasanya cuma satu orang, terus sekarang ini banyak kan gitu. Pastinya penasaran banget kan gitu ya. Udah ada di pamfletnya Wamena X Rindamen. Pasti pengen tahu banget kan ya Rindamen itu apa sih gitu. Oke. Sebelumnya nih, biar kita semangat ya teman-teman semua. Dari Rindamen ada jargon nggak? Nggak ada. Ada? Belum. Belum. Ada ya? Udah berarti kita salam satu aja kali ya, biar semangat nih ya. Oke. Oke, boleh. Salam satu. Manajemen. Ada jadinya Rindamen? Nggak ada. Oh nggak Nggak ada. ada. Pokoknya nanti ditunggu aja lah dari Unia Rindamen. Oh sih soalnya. Oke. Soalnya kalau Rindamen pakai kunci G. Oh. Jadi kan kuncinya nggak ada. Oh, harusnya bawa Ya, kuncinya. harusnya bawa dari kuncinya mana? G. Itu dipinjem sama bengkel sebelah. Aduh, kuncinya dipinjam di bengkel sebelah guys gitu. Jadi nggak ada jargonnya karena Ya. kuncinya lagi dipinjam. Oke. Ya. Oke. Karena kita kepo banget nih gitu sama Rindamen gitu. Kayak kita mungkin langsung kenalan aja dulu mungkin ya. Bener. Apa kenalan sama kita dulu sebelum ke boleh, Rindamen? boleh. Oke. Boleh dari Kak Ion dulu. Ya mungkin dari saya dulu, perkenalkan nama saya Piona Aulia Putri, biasa dipanggil Yon KG ya, nama IG-nya boleh di follow teman-teman. Dari kelas 6D Manajemen. Oke, mungkin langsung saja. Oke, perkenalkan nama aku Alifa Nur Kamila, biasa dipanggil Alifa. Ya, oke sip. Selanjutnya Mbak langsung kenalan aja ya sama narasumber kita yang sangat biasa. Oke. Dari Dari saya. Dari saya. Oke, perkenalkan nama saya Eri Chandra Hidayat dari kelas 4B. IG-nya ada di sini. Oke. Ya sih, bisa Bukan ini. Nggak bisa banget tim editor. Tim editor IG-nya di sini. IG-nya di sini nih. Nah, di sini. Oke. Langsung itu. Langsung. Perkenalkan nama saya Fauzan Rino, biasa dipanggil Ojan. Oke. IG-nya ada di sebelah mana? Kanan, Ada kiri, di- bawah? Tuh ada di sini nih, di sini. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Dapi dari kelas 6B Manajemen. Oke. IG-nya di mana? Udah banyak followersnya. Followersnya udah banyak. So. Karena udah perkenalannya teman-teman, semoga nanti diingat ya nama-namanya gitu ya, orang-orang di depan. Karena kan ini artis manajemen gitu ya, jadi kita harus hafal gitu dan harus bangga gitu, kita punya artis nih manajemen gitu. Oke, langsung saja ya, siap Kakak menjawab pertanyaan yang pertama nih. Siap. Siap. Ini kalau bisa jawab dapat berapa juta ini? 50 lah. Oh, 50 siap. 50 merah. Oke, lanjut aja ya. Pertanyaan yang pertama, yang awal. Mungkin dari sejarah dulu ya. Nah, dari sejarah itu kan berarti ada dari mana sih Rindamen itu asalnya? Terus singkatan Rindamen itu apa sih? Terus didirikannya kapan gitu Rindamen itu? Terus apa sih filosofinya gitu sehingga Rindamen ini tuh terbentuk kayak gitu? Boleh sama siapa aja dijawabnya? Sampai ke filosofi gitu. Iya, boleh. Ya, Pri. Dari sejarahnya dulu. Sejarah yang Sejarahnya Ya, boleh. Rindamen itu asalnya masa berdirinya tuh 2018 19 lah. Pas aku maba kalau nggak salah. Oke. Terus asalnya tuh ada tiga cabang. Jadi band, akustik sama perkusi. Asalnya tuh ada perkusi. 3 ya? Heeh. Band, Perkusi. Apa lagi tadi pertanyaannya?
Tanggal didirikannya tadi udah ya? Udah, Udah. jangan Usaha. dirikan. 2018. Sama siapa didirikan? Sama siapa gitu dirinya? Apa? Oh, Nggak tahu. atau langsung dari bidang seni gitu yang Dari bidang seni ya? Oh, Bisa, bisa, langsung. Cuman orangnya nggak tahu. Oh, orangnya nggak tahu kayak gitu. Terus apa ya, kepanjangan Rindamen Ya, tuh dinamanya itu. Riu Nada Manajemen. Rio Riu Nada Nada Manajemen. Rio Nada. Nada manajemen. Oke. Berarti teman-teman di sini udah hafal ya kepanjangan dinamik itu apa? Rio Nada manajemen. manajemen. Oke, siap. Oke, udah cukup Pak atau ada filosofinya nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Filosofi nama ini. Rindamen. Tahu kan yang Jepang yang gelut-gelut ini Rindaman. Sebenarnya jauh sih. Oh iya, ya, Nah. tahu terus benar Kak. Nah, ngambil dari situ ya. Jadi disingkat. Oke. Singkat gitu. Dibedain dikit lah. Oke, sip. Mantap. Lanjut. Iya, terus tadi kan katanya Rindamen itu ada 3 ya. Terus asalnya ada perkusi juga. Cuman yang mungkin dilihat sekarang gitu, Rindamen itu bandnya gitu ya, band manajemen gitu. Apalagi kemarin juara terus ya di Rindamen Iya, itu. Nah, tepuk tangan. Nah, terus apakah sekarang masih ada itu yang perkusinya atau sekarang emang lagi fokusnya Rindamen itu di bandnya? Oke, paling buat Rindamen sekarang tuh lebih ke fokuskannya itu untuk mencari panggung di luar kampus gitu, supaya orang-orang yang di luar kampus tuh bisa mengenal gitu bahwa adanya Rindamen gitu. Kalau Rindamen tuh ada gitu. Jadi kita kebanyakan melakukan kegiatan di luar kampus gitu, kayak ikut lomba-lomba gitu. Oke, berarti ikut lomba-lombanya berarti yang dilombain itu bandnya Band ya? aja, Bandnya. festival band ada. Oke. Nah, karena band itu musiknya pasti macam-macam ya, ada Genre. rock kayak Genre, gitu-gitu. ya. Nah, Rindamen ini lebih ke musik apa sih gitu? Kalau Rindamen yang Genrenya sering mungkin dibawain, ya, Teh? ciri khasnya Ya, mungkin kayak gitu. ya, itu apa sih gitu? Yang Biasanya slow, gitu. tapi kayaknya yang rock deh ya atau Yang rock and roll gitu Kadang atau rock, yang kadang pop. oh yang rock. Ya, ngikutin pasar aja lah. Kalau yang sedih-sedih ada nggak? Soalnya kan anak manajemen itu kan galau-galau kan anaknya, jadi pas banget kan kalau misalnya kita ngadain yang sedih-sedih gitu bandnya, lagunya intinya kayak gitu. Bisa. juga. Oke, berarti Seringnya malah yang seringnya. Sering lagu-lagu. Oh, sering. yang Anak-anaknya lagi- juga pada sedih-sedih. Oh, langsung sedih juga. Sedih gitu nangis. Iya. Waduh, terharu ya Iya. mendengar. berarti seringnya mah yang lagu-lagu galau gitu ya. Iya, yang lagi naik Yang daun lagi lah yang ya. aja gitu ya. Oke. Oke lanjut, kan tadi udah disebutin gitu ya Rindamen itu udah ngadain apa namanya band-band dan intinya mah kayak gitulah. Nah gimana sih caranya atau punya trik tersendiri kah gitu Rindamen buat ngembangin kreativitas Rindamen itu sendiri kayak gitu, buat mengembangkannya itu gimana sih caranya gitu? Ada trik tersendiri kah atau terpaku sama kayak misalkan diinstruksikan dari bidang seninya gitu, Oh, atau ada dari si dinamennya kayak gitu untuk mengembangkannya itu. sejauh ini mah kalau kita tampilnya tuh kalau ada job Iya. Ada kalau ada acara. acara Iya. misalkan kan alhamdulillah dari sekarang, dari dulu sih malah kalau misalkan ada acara dari himpunan juga kita yang Isi. bawain kita isi. So, emang kalau misalkan bonusnya lah gitu ada di luar Iya. ya kita tampil ikut. Berarti dari kadang masing-masing gitu ya. Kadang diinstruksikan juga atau gimana gitu. Lanjut Alifah. Oke, berarti tadi tampilnya kalau lagi ada job-job gitu ya. Iya, Berarti iya. alhamdulillah ya jobnya banyak gitu ya. Biasanya Rindamen ini suka tampil di mana sih? Biar teman-teman online yang nonton di YouTube atau di IG-nya manajemen pengen nonton Iya. Rindamen nih. Biasanya Betul, Rindamen tuh seringnya manggung di mana kayak gitu. Misalkan suka di kafe atau misalkan lagi ada event-event musik Di acara. di Bandung itu Rindamen misalkan tampil juga atau kayak gimana. Biasanya tampilnya di mana nih Rindamen? Tampilnya di mana? Dari Kang Di David atau- acara-acara kampus paling kalau Rindamen, kalau di luar juga jarang, kalau di luar mah jarang ada acara juga, jarang ikutan lah, yang ikutan. Oke, Kalau di berarti- kampus tuh berarti kampus UIN gitu. Iya, di kampus UIN. Oh. Paling Kalau kalau ada misalkan acara. sebelum ada acara itu latihannya di Cinunu. Oh, di sini itu apa? Di Goa kafe apa? studio. Oh, studio. Kafe kan studio. Bayar gak itu biasanya atau dibayarin? Bayar. Oh, bayar. dibayarin. Bayar, dibayarin sama Dibayarin sendiri-sendiri. Oh, dibayarin juga. Oh, mantap atuh. Sip. Berarti base campnya di Cinunuk gitu Iya, ya, base camp. Rindamen. Oke. Bisa jadi. Teman-teman mau
nyanyi bareng sama Rindamen bisa ke Cinduk ya? Ya bisa. Bisa. Tadi tempatnya di mana? Barangkali kan nanti teman-teman mau langsung hadir gitu ya, secara langsung. Kopi dari hatinya misalnya. Kopi mari. Kopi mari. Nantilah itu yang ditulis di bawah ya. Ini ada di sini nih. Editornya jangan lupa ya, awas. Kopi mari. Kopi mari ya di Cinunuk. Di Bumi Oren. Bumi Oren rumah. Terus berarti kalau untuk jam terbang sendiri itu tergantung dari event ya. Kalau misalnya ada event terus langsung ngambil atau kadang nyari-nyari juga gitu. Kalau nyari-nyari sih jarang ya. Cuman kalau ada yang undang itu baru ngisi acaranya. Kalau yang kontes kemarin itu diundang atau daftar sendiri? Daftar sendiri. Oh, daftar sendiri. Yang Ciamplas ya? Iya, yang kemarin. Paling aku mau nanya kan Rindamen ini aku waktu pas posting pamflet ya teman-teman, waktu posting pamflet tuh ada alumni yang bilang kayak wah Tom keren sekarang katanya kayak gitu. Berarti Rindamen ini emang udah lama banget gitu ya, sampai alumni aja udah tahu gitu Rindamen gitu. Katanya untuk temen-temen Tom semuanya kata alumninya Rindamen Tom itu keren katanya sekarang. Nah, terus aku paling mau nanya nih, Rindamen ini kan band ya, lagi ininya apa namanya? Lagi seringnya yang band tadi. Nah, ada gak sih niatan untuk bikin lagu gitu? Bikin lagu, karena kan kalau misalkan lomba-lomba kemarin itu nyanyiinnya lagu-lagu orang gitu. Ada gak sih niatan buat bikin lagu, terus rekaman juga, walaupun emang kalau misalkan belum ada niatan untuk nulis lagu atau bikin lagu, ada gak sih bikin video klip cover gitu dari Rindamen? Atau udah pernah bikin video cover? Buat bikin lagu Belum ya lagu mah ya? belum. Cuman pengen mah ya gitu, bikin lagu sendiri dari aku sendiri lah gitu mah gitu ya. Cuman untuk buat apa ya, buat Video cover udah ada rencana ya? udah Lagi beli alat-alatnya gitu. Oke, berarti untuk bikin lagu masih rencana ya. Doakan ya teman-teman Rindamen mau bikin lagu gitu. Jadi nanti untuk tampil-tampil juga bawa lagu sendiri gitu ya. Jadi ciri khas Rindamen juga. Terus untuk bikin video klip cover-cover insya Allah ya sedang proses gitu ya. Pokoknya stay tune aja, nanti bakalan ada cover-cover dari Rindamen. Sip. Oke, lanjut. Sebelumnya di sini kan pasti kita semua itu punya idola gitu ya. Punya sang bintang gitu yang dapat menginspirasi kita sehingga kita tuh dapat melakukan seperti halnya yang kita kagumi tadi gitu, bintang kita lah gitu ya. Nah, mungkin dari masing-masing lah atau mungkin ada yang sama gitu, atau mungkin ada dari masing-masing aja lah ya. Siapa sih bintang atau idola gitu yang member-member ini tuh diidolakan sehingga dapat menginspirasi dan terbentuknya Rindamen ini gitu, atau mungkin lah dapat bergabung lah di Rindamen ini kayak gitu. Mulai dari siapa dulu? Dari mana Sok dulu, nanti aja terakhir. Tadi dari sini terus tadi. Gue takut kaget. Dari Kak Chandra dulu aja deh. Oke. Kak Chandra. Dari Chandra. Kalau dari aku sih, kalau bandnya itu Juicy Lucy ya. Nah, terus kalau dari buat vokalisnya gitu, yang nyanyinya, aku lebih suka ke Kak Tiara Andini. Kenapa tuh suka Kak Tiara Andini? Karena ya lagunya yang pertama enak, terus Suara. pas banget gitu sama suasana hati gitu. Oke. galau berarti ini Galau. Oke, lanjut Kak Ojen. dari aku kalau misalkan idola ya, pertama ada 420, dua Noah, Wih, banyak nih. banyak sebenarnya, 8 lagi. terus sama paling ketiga Dewa, terus 19. Tadi suka 420 ya? Paling suka judulnya apa sih? Lagu. Lagu judulnya Zona Nyaman. Kenapa? Zona nyaman. Oh, Zona Nyaman. Oke, paling suka Kak Ojen katanya lagu Zona Nyaman, teman-teman. Oke. Mau nyanyi Kak Ojen? Mau Zona katanya? Nyaman? Mau satu lagu aja. Gara-gara gitu lagu musik. Oke, lanjut Kak Davi. Kalau aku mah ini gitaris Selon Sepan, Eros Chandra namanya. Selon Sepan. Pada dengerin kan Selon Sepannya teman-teman semua? Suka ya? Kenapa suka gitarisnya? Ini kebetulan Kak Davi gitaris juga. Iya, dengan gitar. Oke. Ini teman-teman gitaris Rindamen Kak Davi. Tadi apa? Berarti bener-bener sejalur gitu ya dengan Sejalur. idolanya
dan langsung apa sih? Ngikutin cara mainnya juga, gitu. gitu. Oke, lanjut Teh Alifah. Nah, ini apa namanya? Ada targetan gak sih tadi selain nge-cover lagu atau nulis lagu, ada targetan lagi gak sih untuk mengembangkan Rindamen ke depannya gitu? Kalau dari aku, kalau misalkan targetan ya, pengen tampil di panggung yang lebih gede aja sih. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Dari kamu, cuma dari kamu. Nah, Oke. kalau Sebelumnya dari- apa gitu? Ah? Oh, lanjutin dulu aja nggak apa-apa. oh ya, kalau dari aku masih berharap supaya Rindamen tuh lebih berkembang lagi gitu. Udah gitu aja sih. Iya. Oke. Tapi emang itu harapan kita juga semua gitu ya. Iya. Terus ini sih yang paling aku penasaranin gitu ya. Rindamen itu apakah alumni itu masih ikut main gak sih gitu di Rindamen atau cuma mahasiswa aktif aja gitu? Kan Kadang berarti- ada juga Oh, sih. masih ada juga. Kan soalnya berarti masih ada member yang 2018 ya? Atau udah Karena udah sibuk sih, jadi udah jarang. Iya. Tapi sebenarnya bisa aja kalau mau ikutan gitu boleh, hayu. Nggak apa-apa. Nah, berarti mungkin kedepannya Rindamen punya tujuan tersendiri gitu ya ketika nanti pas alumni, jadi benar-benar dikembangkan dan menjadi apa band yang sangat terkenal, kemudian tadi gitu ya harapannya Main bisa di manggung panggung di lebih besar. yang lebih Lebih besar gitu ya. besar. Amin ya Allah. Nah, paling biar lebih seru aja ini kita langsung sesi tanya jawab aja ya, gitu. Biar Boleh. langsung ngobrol-ngobrol sama penonton-penonton yang ada di online atau yang ada di teman-teman di sini. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama Rindamen, boleh yang mau bertanya? Oke, sebelum daripada ini kita ada salah satu ini juga nih member ini, member Rindamen nih. Personal. Pero. Ah iya, jangan, ayo masuk. Oke guys, jadi ini ada satu member lagi ya personel gitu. Futsal. Di media apa? Oke. Oh, ini vokalisnya ya? Bukan. Oh, bukan apa? Aku main kecrek. Oh, ini main kecerek dari Rindamen, guys. Udah ada yang belum ada yang nanya ya? Nah, Ada yang belum bertanya di teman online? Masih Belum ya? ngomong Eros karena ini Ada? Indonesia gue. Yang Masih offline? ngomong Eros sih soalnya Indonesia gue. Nggak ada. Oke, karena ini Kavero ya? Iya. Nah, perkenalan dulu. dan tadi kan udah ya bertiga Iya. udah ditanya-tanya, kita tanya Kavero. Ya, nih. Oke. Udah mau baju putih sendiri gitu ya? Oh iya. Bintang-bintang Oke. juga Yang belum ditanya Kavero nih, aku pengen ngobrol-ngobrol sama Kavero nih. Boleh. Nah, Kavero juga kan salah satu member dari Rindamen ya. Nah, pengen tahu nih yang bener-benernya nih di Rindamen itu Kavero kebagian main apa? Aku kebagian main gitar. Nah, Gitar main bagian rhythm. Jadi kalau Kang Davi ini gitar satu, aku gitar duanya. Oh, gitar dua, oke. Kalau Kavero, ini kan kalau setahu aku Rindamen itu personilnya kadang ganti-ganti ya, karena ada timnya juga gitu ya. Kalau Kavero itu waktu itu pernah tampil yang di mana? Aku kebagian sama timnya Hill of Hope di Rindamen itu sama Aujan, Adafi, Kang Daniel sama Kang Soleh. Oke, Kang Soleh. Oke. Terus paling pengen tahu juga sih pengalaman manggung paling berkesan nih untuk Kavero tersendiri. Mungkin nanti kakak-kakak yang lain juga cerita, boleh diceritain. Ya, boleh. Yang paling berkesan gitu manggung pas kapan sih gitu? Kalau dari aku pribadi sih yang paling berkesan itu waktu manggung di Soe ya, gitu karena melihat dari partisipannya itu paling banyak di antara panggung-panggung yang sebelumnya. Berarti mungkin salah satu panggung terbesar dari selama ini yang dicapai gitu ya? Atau masih kurang segitu? Penonton terbanyak sih. Terbanyak. Terus waktu yang lomba-lomba itu Kavero ikut juga? Alhamdulillah ikut Main gitar juga? main gitar juga. Oke. Udah ada yang bertanya? Dari @mo_selfish_. Dari Rindamen sendiri ada rencana mau berkecimpung di genre hip hop gak? Tuh, gimana tuh? Boleh siapa yang mau jawab? Pero sih juga.
kalau dari aku pribadi sih untuk Rindamen, kepengen dari aku sendiri sih sebenarnya kita bisa main semua genre musik sih sebenarnya. Cuman untuk saat ini mungkin belum bisa karena melihat dari talent-talent di jurusan kita khususnya gitu, masih kurang orang-orang yang mengerti dan suka tentang genre musik hip hop sih gitu. Kalau dari aku, dari Kang Dapi mungkin. Ya sama, kurang banyak juga dari Bapak. Kalau dari Ojan Sama, gimana? sama. Sama. Oh, sama. Beda. Mau dibedain boleh, Iya, mau oke, beda dibedain. kayaknya. Hip hop ya. Hip hop sih kita belum pernah ya kalau ke hip hop ya, tapi insya Allah lah mungkin nanti kita bisa belajar buat berkecimpung gitu, menyelam, berenang gitu di hip hop gitu ya. Tapi kan cuman hip hop juga, ada hip hop, ada dangdut, ada popdut, ada akustik, banyak lah pokoknya mah gitu. Ya, jadi Rindamen tuh banyak gitu. Oke. Dari teman-teman offline-nya mungkin ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Helmi. Atau mungkin member deh, ada berapa orang sih gitu di Rindamen ini? Apa ya? Totalnya itu ada berapa? Gitu. 10. Enggak, lebih dari Lebih banyak berarti ya? Lebih. Kurang lebih Lebih. 20 kurang. Belasan. Ya. Oh iya. 20 orangan lah ya. Ada 23. 23 ya. Ada 23 orang guys Rindamen itu. Semoga nanti Pak bisa jadi 200 gitu. Amin. Ya. Oke, amin. Angkatan dong. Cabang Tasik. Hah? Cabang Tasik. Ya, cabang Tasik, cabang Cibiru, cabang Cahem, cabang Cibaduyut, nanti semua ada gitu. Oke. Oke. Ada lagi? Ya dari kakak Hadi boleh. Aku mau nanya ke Rindamen itu kan sangat populer banget gitu ya di masyarakat. Berlebihan. Aku mau nanya gitu, harapan terbesar dari Rindamen ini sendiri apa sih gitu selain bisa membawa populer gitu dari Rindamen sendiri, harapan terbesar dari Rindamen apa gitu? Mau satu-satu tuh boleh. Dari aku dulu bener ya. Boleh. Dari aku mah pengennya tuh bisa sepanggung sama artis yang besar. Kayak misalkan ya itu tadi Noah misalkan gitu kan. Disilusi kayak gitu. Sepanggung gitu, duet lah. Amin. Dari aku gitu. Dari Kak Eri biasanya suka Beda. Berarti dari yang lain dulu yang sama. Soalnya ini di online kayak nggak sabar banget pengen dengar jawaban dari Kak Eri. Kalau jawaban dari aku sih sebenarnya udah kepikirannya tadi gitu, emang beda. Kalau dari aku Udah nyiapin ya dari tadi soalnya udah deg-degan kayaknya aku ditunjuk gitu ya. Kalau dari aku masih harapannya apa tadi tuh pertanyaannya lupa. Harapan terbesarnya supaya bisa sukses, supaya bisa kaya, supaya bisa masuk surga udah gitu. Amin. Harapan paling komplit ya itu ya. Ya kan terbesar gitu. Masuk surga bukan? Ya masuk surga we gitu. Sukses, kaya, masuk surga gitu. Kang Dapi gitu. Bisa. Dari genre yang lagu-lagu yang Islam itu apa? Religi. Ya. Oke. Ya nanti ada sesi hadrohnya, tim hadroh ada gitu. Cek Ojan. Oke, teman-teman ternyata waktunya sudah habis. Paling untuk terakhir Ada. pesan-pesan nih buat teman-teman yang sama-sama suka ngeband nih biar termotivasi juga buat ikutan lomba-lomba karena kan Rindamen ini sering ikut lomba-lomba gitu ya. Terus mungkin di luar sana juga ada yang seneng ngeband tapi belum berani untuk tampil. Itu gimana sih? Mungkin boleh dari satu-satu. Kang Dapi Buat dari siapa dulu? Ya, yang pertama benar harus sering latihan. Terus ya main di panggung-panggung kecil dulu supaya terbiasa. Nanti juga lah terbiasa gitu. Dari hal yang terkecil dulu Iya. berarti ya. Kalau ngamen itu bisa nggak? Bisa. Yang ngamen aja bisa jadi artis. Iya. Apalagi Iya. Tegar. Oke, lanjut. Pero. Kang Ojan dulu.
Kerabat terakhir. Sweet. Sweet dulu. Kalau dari aku, kalau misalnya ada apa ya, ada panggilan nih misalkan. Kalau Kang Eri ada dipanggil Eri, artinya Eri tampil, Eri nggak berani misalkan. Yang penting pede dulu. Pede, misalkan nggak berani, pede dulu gitu. Skill mah nomor sekian lah. Ya kalau tetap gak berani biasanya suka dipaksa ya. Harus dipaksa. Iya harus dipaksa biar berani gitu. Lanjut. Nah. Dari Kak Eri. Itu dulu. Pero. Intinya sih perbanyak latihan buat teman-teman di luar sana yang suka ngeband juga. Kalau misalkan ikut lomba-lomba atau kegiatan apapun, dipersiapin semuanya karena ada peribahasa. Barang siapa yang naik panggung tanpa persiapan, maka bersiaplah turun tanpa sebuah penghormatan. Oke. Ngeri. Stop dulu. Kak Eri, ayo. Udah. Bukan ngeri. Kak Eri. Kalau dari aku masih sama aja tadi ya, latihan aja gitu karena kalau latihan nggak akan bisa gitu ya. Ya intinya mah bisa karena biasa gitu. Jadi kalau sudah terbiasa maka akan bisa gitu. Gitu aja sih kalau dari aku mah. Oke, teman-teman sangat menarik ya Wamena kali ini. Terus tadi katanya teman-teman, tadi yang aku dengar sih ya, intinya mulai dulu dari hal yang terkecil. Iya. Terus teman-teman juga harus pede gitu ya, pede aja dulu gitu, mulai aja dulu. Nanti juga bakalan terbiasa gitu ya tadi. Karena kan tadi juga skill nomor sekian gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mau mulai band, mau mulai tampil-tampil, jadi mulai dulu aja gitu. Pasti nanti juga bakalan terbiasa. Masih pengen ngobrol tapi karena waktunya sudah habis, mungkin nanti kita bakalan ketemu di Wamena selanjutnya. Mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.